Beberapa wilayah di Kabupaten Pati masih tergenang banjir. Banjir menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Pati. Hujan deras mengguyur Kabupaten Pati hingga menyebabkan banjir. Bencana banjir kembali menerjang beberapa kecamatan di Kabupaten Pati. Bencana banjir menerjang beberapa kecamatan di Kabupaten Pati Selatan. Bencana banjir seolah terus menghantui Kabupaten Pati. Rentetan bencana banjir dikabarkan terus menerjang Kabupaten Pati. Sudah sekitar 1 minggu, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, disertai cuaca yang sangat ekstrim di wilayah Kabupaten Pati jelang akhir tahun lalu, mengakibatkan daerah aliran sungai di wilayah Kabupaten Pati tidak mampu menampung debit air hujan dan meluap menggenangi beberapa kecamatan di Kabupaten Pati. Sedikitnya 9 kecamatan terendam banjir, seperti di Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, Kecamatan Juwana, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati, Kecamatan Tayu, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Dukuseti, dan Kecamatan Batangan. Sedikitnya 4.558 rumah terdampak bencana banjir. Akses warga dan fasilitas publik lumpuh, puluhan sekolah diliburkan, hewan ternak mati, hingga tertutupnya akses jalan warga. Lantas, apa penyebabnya hingga alam murka? Apakah ulah tangan manusialah yang menyebabkan bencana ini terus terjadi? 3 bulan terakhir banjir telah mengepung Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berbagai dugaan penyebab bencana telah dipetakan. Justru, kondisi banjir dari tahun ke tahun kian parah. Ulah-ulah manusia ikut menjadi dalang dari murkanya alam. Berbagai lapisan masyarakat, aktivis, serta organisasi lingkungan mencoba memecahkan sebab. Hingga pada Selasa 17 Januari 2023, para aktivis tersebut menyurati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait rusaknya ekologi Pegunungan Kendeng yang diduga turut andil dalam penyebab datangnya bencana. Kali ini, tim Lingkar TV mencoba melihat kembali bagaimana kondisi Pegunungan Kendeng yang berada di wilayah Pati Utara. Selama perjalanan, mata kami disuguhkan dengan hamparan tanaman jagung dan beberapa pohon jati yang mulai ditebang. Hingga pandangan kami menemukan aktivitas manusia yang mencoba mengeksploitasi tanah di Pegunungan Kendeng. Akses jalan pun jauh dari kata layak. Warga menyebutnya Jalan 1000 Lubang. Penambangan yang masif dilakukan oleh manusia dan juga penggundulan hutan yang ada di kawasan Pegunungan Kendeng menyebabkan berbagai bencana silih berganti datang. Tidak hanya menyebabkan bencana-bencana ini berdatangan, namun aktivitas manusia yang merusak lingkungan ini juga menyebabkan sumber air yang ada di Pegunungan Kendeng ini berkurang. Bersama saya Galus Karkinanti, saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui dari hulu ke hilir bagaimana bencana itu datang, apa penyebabnya, dan kemudian apa dampaknya bagi alam dan juga masyarakat. Saat ini saya tengah berada di bekas pertambangan yang merupakan aktivitas yang merusak lingkungan. Di belakang saya ini adalah gambaran potret bagaimana manusia-manusia ini merusak lingkungan dan juga meninggalkannya begitu saja. Setelah ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana penyebab bencana itu datang dan juga bagaimana dampaknya. Dan kami akan bersama dengan salah satu anggota Bocah Angon yang memang merupakan kelompok atau komunitas yang bergerak di bidang lingkungan untuk menyelamatkan lingkungan alam di Pegunungan Kendeng. Ikuti terus perjalanan saya. Pegunungan Kendeng Utara adalah pegunungan kapur yang terletak di wilayah Jawa bagian utara. Wilayahnya membentang dari Kabupaten Kudus, Pati, Grobogan, Rembang, Blora, Bojonegoro, hingga Tuban, Jawa Timur. Panjang Pegunungan Kendeng berkisar 250 km dan lebar 40 km
dengan ketinggian mencapai 800 meter dari permukaan laut. Nah pemirsa, di sebelah saya saat ini sudah ada perwakilan dari komunitas Bocah Angon, di mana komunitas ini merupakan salah satu komunitas yang memang bergerak dalam peduli lingkungan. Ada Pak Aziz, selamat siang Pak Aziz. Ya, selamat siang Mbak. Ya, Pak Aziz, ini kalau boleh dikatakan sebenarnya kabar dari Pegunungan Kendeng ini seperti apa ini Pak sampai saat ini? Kabar dari Pegunungan Kendeng mulai terjadinya bencana banjir ini sejak penjarahan pada tahun 98 Mbak. 98. Setelah tahun 98 sampai sekitar tahun 99 sampai 2000 hutan ini sudah habis kan begitu. Pohon-pohonnya sudah habis dan dari situlah mulai terjadi bencana banjir. Dan sejauh ini dengan adanya bencana banjir ini berarti kan sudah terjadi berulang-ulang. Akan tetapi belum ada perubahan dan saat ini malah semakin parah begitu. Saat ini malah semakin parah. Semakin parah ini dalam hal apa Pak? Wilayah yang terkena bencana, Mbak. Wilayah yang terkena bencana ini semakin parah. Dulu wilayah Tambak Romo tidak ada banjir, wilayah Kayen tidak ada banjir. Kemudian wilayah Sukolilo banjir bandang pun tidak ada. Tapi sekarang hampir merata, gitu, hampir merata. Bahkan semakin tahun bencana alam itu semakin dahsyat juga ya Pak ya. Lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya seperti itu terus. Untuk bencana alam untuk saat ini saya rasa akan semakin bertambah, karena ekologi yang sudah tidak lagi imbang. Ekologi yang sudah tidak lagi imbang. Kerusakan di sini lebih diperparah lagi selain dijarah hutannya untuk saat ini. Perusakan terkait dengan penambangan ini juga semakin masif dan seolah-olah ada pembiaran. Ini kalau saya lihat di belakang ini kan mayoritasnya memang ditanami jagung-jagung ya Pak. Kalau saya lihat tidak begitu banyak pohon tergakan yang tertanam di belakang saya. Ini seperti apa ini Pak? Iya, dari pihak perhutani sendiri beberapa kali bahkan sudah berkali-kali itu mengupayakan untuk menanam. Nah di situ karena jangkauan perhutani untuk mengawasi yang ketika saya mendapatkan informasi dari pihak perhutani, satu perhutani itu mengawasi lahan seluas 25 hektar, Mbak. 25 hektar per satu orang itu. Per satu orang. Jadi ketika perhutani melakukan penanaman seperti ini, kenapa kok gagal? Karena masyarakat kita kesadaran terkait dengan lingkungan, meskipun yang menanam di situ sudah diberitahu nanti boleh menanam, akan tapi dengan cara tumpang sari. Ya, dengan cara tumpang sari. Akan tetapi pohon yang utama ini banyak yang yang dimatikan. Gitu. Banyak yang dimatikan oleh penggarap persil. Gitu. Jadi ya hasilnya seperti ini, pohonnya jarang. Gitu. Menanam pohon jati misal yang tumbuh pohon jagung seperti ini. Menanam pohon jati yang tumbuh pohon jagung. Artinya memang bukan hanya menanam saja, tapi juga mengedukasi masyarakat itu penting ya Pak ya. Itu sangat penting, akan tapi edukasi masyarakat ketika sudah semuanya dipentokkan pada ekonomi, Mbak, nilai ekonomis agak sulit, sulit. Karena mereka merasa hutan ini adalah salah satu mata pencaharian untuk mereka. Gitu. Padahal salah satu fungsi hutan selain untuk mata pencaharian mereka itu juga sebagai hutan lindung terhadap bencana bagi orang-orang yang ada di sekitar Pegunungan Kendeng, di lereng Pegunungan Kendeng bagian bawah itu yang dataran rendah. Gitu. Ini memang kesadaran masyarakat untuk saat ini itu seperti apa Pak terhadap Kendeng ini? Soalnya kan kalau misal ada banjir di bawah, otomatis yang dikambing hitamkan adalah masyarakat yang di atas kan Pak? Iya. Lah, yang di atas seperti apa ini pengelolaan ekologi di sini nih Pak? Sebetulnya yang di atas ini tidak semua, dan ini juga adanya kurang ketegasannya dari pengelola, perhutani saya rasa juga kurang tegas gitu. Apabila dari pihak perhutani mempunyai sebuah ketegasan, apabila nanti pohon ini kok mati, berarti kamu tidak boleh untuk menggarap lagi. Saya rasa itu nanti akan terkelola dengan baik. Akan tapi dari pihak masyarakat sendiri kadang ya menilai hal itu nggak tekno itu loh, masa bodoh gitu loh. Wong kadang perhutani meskipun di situ sudah dibilangi jangan ditebang pohon itu. Sepeda motor yang ada yang ditinggal jauh karena tidak ada jalan sepeda motor itu digembesi, Mbak. Jadi perhutani juga kerepotan, buah si malakama juga gitu loh. Mereka melerai atas apa yang masyarakat lakukan terkait dengan kesalahannya karena menebang pohon.
sepeda motor ganti digembesi. Oh gitu. Banyak Pak kasus seperti itu di sini? Banyak perhutani yang dikerjani juga banyak. Oh gitu. Berarti kesadaran masyarakat kita nih yang Memang sangat minim ya Pak minim. ya? Dan itu tidak tumpu pada masyarakat yang di atas. Karena seluruh masyarakat yang di atas ini malah jarang yang misalkan wilayah sini kemudian mereka ambil Tegal di sini itu agak jarang. Kebanyakan dari wilayah barat, bahkan untuk mengambil Tegal ini masyarakat sekitar. Nggih, kalau dibilang jarang nggih jarang, malah masyarakat dari luar wilayah. Yang luar wilayah yang mengambil area ini malah? Mengambil napa niku area di sekitar gunung ini ya Pak? Nggih, di sekitar gunung. Untuk sistem pengambilan area ini sebenarnya seperti apa Pak? Izin ke perhutani atau seperti apa? Ini untuk pengambilan area ini kan karena perhutani saya rasa ini juga sudah jengkel sebetulnya, sudah jengkel terkait dengan penggarap persil karena tanamannya ini. Dan karena setiap tanaman keras yang dia tanam, yang mereka tanam itu tidak berhasil, kemudian tumbuhnya jagung, akhirnya perhutani mau tidak mau mereka dari pihak perhutani mengambil menarik iuran pada penggarap persil. Oh gitu. Jadi Ya. memang ada iuran dulu sebelum bisa menggarap lahan yang ada di Kendeng ini berarti Pak? Setelah mereka menggarap. Oh setelah menggarap? Iya. Besarannya setelah berapa menggarap. Pak? Untuk besarannya saya kurang tahu. Yang jelas di situ ketika selesai mereka panen, mereka akan membayar ke perhutani. Gitu. Kalau memang harus membayar, kemudian tidak taat aturan, artinya memang menebang pohon yang harusnya memang tetap berdiri di situ, ada sanksi nggak Pak dari perhutani ke masyarakat? Sejauh gitu, ini Pak? belum ada sanksi, paling teguran. Tapi saya rasa kalau diberlakukan sanksi, saya rasa juga akan jalan gitu loh. Artinya memang perlu adanya sanksi itu ya Pak? Perlu adanya sanksi agar aktivitas perhutani untuk pengelolaan hutan jalan, kemudian aktivitas ekonomi masyarakat juga jalan. Jadi harus ada saling pengertian begitu. Artinya nanti memang ekologi di Kendeng ini memang akan seimbang, gitu, Pak? Akan seimbang. Nggak jomplang satu. Gitu. Ini kalau boleh dipresentasikan ada berapa persen yang ditanami jagung dan berapa persen pohon tegakan ini Pak? Untuk misalkan kita pakai presentasi 100%. Ya. Mungkin untuk pohon jati yang ada di wilayah Pegunungan Kendeng ini pohon jatinya sekitar 30%. Yang lain 30%. Sudah lahan persil. Lebih banyak pohon persilnya. Oke. 30% pohon jati, 70%-nya jagung dan juga yang lainnya ya Pak ya. Ini kalau saya lihat juga pohon jati yang di sini memang masih kecil-kecil juga ya Pak ya. Ini kisaran umur berapa Pak? Kalau ini kisaran umur 3 tahunan, meski sekian ini 3 tahunan. Ya. Artinya memang apakah pohon-pohon yang besar memang sudah ditebang semua ataukah ini baru penanaman yang pohon jati ini Pak? Untuk pohon yang besar, perhutani sendiri sebetulnya kan punya jarak untuk panen. Jarak untuk panen kurang lebih, saya dengar itu kurang lebih 15 tahun mereka akan memanen. 15 tahun mereka akan memanen. Karena BUMN juga membutuhkan hasil untuk dilaporkan ke negara gitu. Jadi 15 tahun mereka menanam. Tapi karena dari pihak perhutani ini menanam juga tidak berhasil. Kemudian untuk menutup anggaran ke pemerintah juga tidak cukup. Akhirnya mau tidak mau orang-orang yang menanam ini akhirnya ditarik niku. Jadi tarikan itu mungkin untuk laporan ke negara gitu. Gitu. Tuntutan untuk laporan ke negara ada, tapi konservasi di Pegunungan Kendeng juga nggak maksimal berarti ya Pak? Nggak, ya karena nggak maksimal itu. Karena nggak maksimal. Kok misalkan maksimal, saya rasa untuk iuran membayar setelah panen itu saya rasa juga tidak. Tidak perlu. Nggih, karena perhutani sendiri kan BUMN dan perlu memberikan masukan kepada negara. Dan negara tidak harus selalu merugi untuk perhutani kan begitu. Oke. Pak, ini untuk harapannya nih Pak, kedepannya ini seperti apa untuk Pegunungan Kendeng utamanya untuk pepohonannya, ekologi yang di Pegunungan Kendeng ini seperti apa Pak?
harapan saya selaku komunitas Becak Angon yang sejauh ini sudah bergerak menanam ribuan pohon, bahkan mungkin jutaan pohon itu. Harapan kita bersama, ekologi yang ada di dunia ini bisa berjalan beriringan. Karena apa? Karena kalau ekologi ini tidak lagi berjalan, ini yang saya takutkan. Ini kerusakan dunia lebih cepat. Dan perlu kita ingat bahwa alam tidak butuh manusia, binatang tidak butuh manusia, akan tetapi manusia butuh alam. Membutuhkan alam. Jadi kita perlu pahami itu. Jadi harapan kita semua, kita harus mempunyai perhatian kepada lingkungan. Yaitu tadi, karena alam itu tidak butuh manusia, sedangkan manusia membutuhkan alam. Dan tentunya untuk merawat alam tidak bisa sendiri, harus bersama-sama ya Pak ya? Iya, untuk merawat alam ataupun ekologi, baik itu di pegunungan kendeng ataupun di lain tempat, ini jelas kita tidak bisa jalan bersama-sama. Paling tidak kita membutuhkan uluran tangan, baik itu dari pihak pemerintah desa, pemerintah setempat, maupun pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat gitu. Dan sejauh ini harapan saya, karena kemarin yang buka donasi untuk bencana itu kan sudah banyak. Ini kami dari komunitas Becak Angon membuka donasi untuk tanaman yang nanti akan baik itu tanaman maupun biji. Ini saya harapkan. Jadi membuka donasi berupa tanaman atau biji yang nantinya ditanam di pegunungan kendeng. Oke. Nah, pemirsa, setelah ini kami masih akan melihat-lihat bagaimana keadaan Gunung Kendeng ini, utamanya yang berada di bawah sana tadi, karena memang sepengetahuan saya saat naik tadi memang di samping kiri dan juga kanan memang banyak sekali yang ditanami oleh jagung-jagung, atau bisa kita sebut dengan lereng Pegunungan Kendeng ini memang saat ini keadaannya memang cukup memprihatinkan seperti itu ya Pak ya. Nah, setelah ini kami akan ke bawah lagi untuk melihat di sana juga. Tadi saya sempat melihat ada beberapa pertambangan ya Pak ya. Nanti saya boleh menengok ke sana? Boleh. Oke, ya nanti kita akan lihat lebih jelas bagaimana sebenarnya keadaan di Pegunungan Kendeng ini. Ikuti perjalanan saya pemirsa. Deforestasi hingga alih fungsi hutan kendeng yang juga merupakan hutan sosial tersebut menjadi PR besar masyarakat dan pemerintah. Upaya pemerintah dengan rencana merehabilitasi Pegunungan Kendeng dengan konsep agroforestry atau perpaduan antara pertanian dengan kehutanan nampaknya juga perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengembalikan kelestarian Pegunungan Kendeng. Jangan sampai upaya rehabilitasi ini hanya akan membara di awal saja, tanpa ada kelanjutan perawatan pepohonan yang ditanam, atau yang lebih parah, ditebang kembali lantaran alasan ekonomi. Nah, ini tepat di belakang kami ada membentang Pegunungan Kendeng dari sisi kanan hingga ke sisi kiri. Ini keadaannya seperti apa Pak kalau dilihat dari bawah ini Pak? Kalau bisa dijelaskan. Ya, kalau kita lihat dari bawah, untuk musim penghujan seperti ini, ya kelihatan hijau. Kelihatan hijau ya? Kelihatan hijau. Karena musim penghujan? Karena musim penghujan. Tapi ketika nanti sudah musim kemarau, nanti akan terlihat aslinya Pegunungan Kendeng yang kondisinya sangat memprihatinkan. Itu seperti apa itu nanti akan terlihat. Biasanya seperti apa nih Pak? Kalau dilihat dari sisi sana Pak, itu kan sudah kelihatan ada yang gundul, kemudian ada banyak sekali pohon jagung itu Pak. Nah, kalau dilihat dari sana, ketika kemarau, nanti terlihat sangat gersang itu, terlihat sangat gerang. Bahkan tidak hanya di sana, terlihat gersang semua. Itu kalau di sisi belakang itu ada pertambangan, itu memang bisa dilakukan di sana atau gimana Pak? Ya, itu pertambangan yang dilakukan oleh CV Alam Asri. Alam Asri. Ya sudah cukup lama, kami juga sudah memberikan perhatian, himbauan, bahkan datang untuk aksi secara langsung ke tambang. Bahkan juga kami sudah sempat melakukan di Kapolres Pati itu audiensi di sana. Sudah pernah. Terkait penambangan ini ya Pak? Terkait dengan penambangan, tapi sejauh ini masih tetap sudah berapa tahun Pak?
kalau bisa diperkirakan? Kalau penambangan ini kurang lebih ada 7 tahun sudah ada. 7 tahun sudah ada. 7 tahun. Sudah terasa dampaknya ini apa Pak ke masyarakat? Kalau dampak ke masyarakat untuk apa namanya yang fisik saja, ketika kita lewat tadi, jalan rusak semua, kemudian debu, belum lagi flora dan faunanya yang di sana. Flora dan fauna jelas itu akan mengalami kerusakan di Pegunungan Kendeng, baik itu habitat dari tumbuhan maupun binatangnya. Ini baru satu pertambangan Ini ya Pak baru ya? satu pertambangan. Belum yang lainnya? Nggih. Oke. Terus dari tadi ada audiensi juga ke Polres. Ini hasilnya seperti apa Pak? Ketika kami audiensi di Polres, kemudian bertemu selain apa namanya Polres, kemudian bertemu dengan Kayandu, kemudian BLH dan dinas-dinas terkait dengan lingkungan, termasuk PU juga. PU juga. Ini kelihatannya juga tidak ada tanggapan yang serius. Tidak ada tanggapan yang serius, padahal keadaan alam memang sudah serius seperti ini ya Pak ya? Iya. Sudah dalam keadaan kritis seperti Dalam ini. keadaan kritis sebetulnya. Ketika kami membawa bukti, ketika audiensi, yang namanya audiensi kan yang jelas kita tidak membawa tangan kosong. Kita bawa bukti kejadian yang selama ini terjadi di wilayah Pegunungan Kendeng, salah satunya banjir bandang. Kemudian ketika ada proyek, misalkan ada proyek besar terkait dengan batu padas ini, entah untuk nguruk apa, untuk kebutuhan apa, jalan ini padat Mbak. Padahal jalan ini dilintasi anak-anak sekolah yang sangat banyak. Kemudian truk dam yang mengangkut batu padas itu tidak memakai penutup. Tidak memakai penutup. Muatannya sangat banyak, jalannya rusak, batu itu di atas mobil itu goyang-goyang seperti itu. Belum lagi beleduk yang ditimbulkan. Itu sudah kami tunjukkan. Kemudian kami bawa pada waktu audiensi buktinya itu. Kemudian termasuk banjir bandang yang setiap kali terjadi. Itu. Kemudian debu, iya. Kemudian berkurangnya debit air, iya. Itu sangat berpengaruh Pak. Pada debit air jelas, karena Pegunungan Kendeng yang merupakan pegunungan kars ini yang mampu menyerap air, ini semakin apa namanya batu kapurnya itu dihabisi, maka debit air juga akan semakin berkurang. Ya, karena Pegunungan Kendeng ini merupakan tandon air. Tandon air untuk masyarakat Pati. Untuk masyarakat Pati Selatan. Pati Selatan. Jadi selama masyarakat Pati Selatan ketika memasak air dan di situ menyisakan batu kapur, berarti tidak lain dari sini. Kendeng. Okay. Oke. Berarti memang tidak ada action dari audiensi yang sudah dilakukan dari pemerintah. Tidak ada action. Nah, dari kepolisian sendiri, dari kepolisian sendiri juga menjanjikan nanti kami akan melakukan apa namanya sweeping pada truk yang tidak menggunakan penutup dan lain-lain. Tapi pada kenyataan sejauh ini nol. Belum ada kabar gitu. Action sama sekali. Action. Tadi juga saya lihat banyak sekali lubang-lubang jalan yang memang tidak diperbaiki dan juga paling diuruk dengan batu-batu kapur. Nah itu seperti apa Pak? Udah disampaikan keluhan jalan rusak seperti itu Pak? Atau mungkin CV yang bersangkutan ikut bertanggung jawab atas kerusakan jalan atau infrastruktur yang ada di desa ini Pak? Sejauh ini terkait dengan CV yang apa namanya membuat tambang dan melintasi jalan ini belum ada perhatian sama sekali. Entah perhatiannya lewat siapa, misalkan ada, kami yang jelas dari pihak masyarakat belum ada sama sekali. Tapi yang kami rasakan adalah dampak kepadatan apa namanya kendaraan dengan muatan, kemudian di situ debu, itu pasti. Sampai saya itu punya ide dan gagasan seperti ini Mbak. Saking jengkelnya, wong kita juga sama-sama melihat betapa rusaknya jalan kita itu. Bagaimana kalau kita membuat sebuah objek wisata, Jeglongan Sewu, Beleduk Sewu, Pelangi 1000 Pelangi, kemudian objek wisata Kaliasat gitu loh. Iya. Itu bentuk protes juga nggak sih Pak? Sebetulnya bentuk protes. Bentuk protes. Ketika kita melihat industri wisata Jeglongan Sewu, lihat kita buka Jeglongan Sewu, pada kenyataan jalan rusak. Kemudian Kaliasat. Ketika nanti musim penghujan seperti ini Mbak, itu penuh genangan air, itu seperti sungai yang kehabisan air itu, nyemuk gitu. Kemudian untuk apa namanya jeglongan-jeglongan itu, ini nanti misalkan dikasih cat, kemudian dikasih pewarna sehingga seperti pelangi, 1000 pelangi, kemudian jeglongan 1000. Itu saya rasa sebuah industri wisata yang cukup menarik apabila pemerintah atau pihak terkait tidak ada perhatian lagi
Siapa tahu dengan ada wisata seperti itu nanti pemerintah datang nih Pak. Iya datang. Kemudian memberikan perhatian khusus. Wah iya ini perlu dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkan jeglongannya tambah sing akeh. Dalam bentuk protesnya memang bermacam-macam ya Pak. Iya. Terus ini kalau tadi dari komunitas Bocah Angon sendiri, upaya apa ini Pak untuk melestarikan Gunung Kendeng ini Pak yang ada di belakang ini? Sejauh ini untuk pelestarian Pegunungan Kendeng kami masih sama, yaitu melakukan pembibitan, kemudian menanam. Meskipun mulai tahun 2013 itu kita sudah menanam dan hasilnya juga tidak maksimal. Misalkan, kenapa saya bilang hasilnya juga tidak maksimal? Ketika kami menabur biji kelenteng randu itu mulai dari sana, itu sampai ke timur, sampai ke wilayah Kecamatan Tambak Romo, Mbak. Tumbuh. Tapi ketika musim panen jagung, persiapan lahan untuk tanam itu akan dihilangkan. Ya, dihilangkan. Ya, dengan cara dikompres pakai obat suket dan macam-macam. Nah, setelah mati berbarengan dengan rumput yang ada di hutan itu kemudian dibakar. Tidak cukup sampai menebang pohon, mematikan pohon, tapi juga membakar juga. Iya, membakar. Berkali-kali lipat ya Pak kerusakan lingkungannya. Jelas berkali-kali lipat. Termasuk ketika yang saya ada ide ayo kita melakukan pembibitan buah itu. Karena sepanjang sungai yang ada di sana yang kita lewati tadi, itu beberapa kali saya itu menemukan kera yang meninggal. Kera yang meninggal? Ya, kera-kera itu meninggalnya karena apa? Karena keracunan sebetulnya. Keracunan? Pada saat seperti ini mereka sudah, kera-kera itu tidak ada yang dimakan, kemudian mereka memakan jagung. Akhirnya dari pihak penggarap Persil itu membuat jebakan air, kemudian kera-kera itu minum, sedangkan yang diminum itu adalah racun. Oke, habitat kera dihilangkan, kemudian mereka mencari makan ke bawah, malah dimatikan dengan racun itu tadi. Iya, dengan racun, kemudian ada yang jaga itu juga bawa anjing, bawa senapan juga ada. Semakin hilang ekologi tempat mereka tinggal, semakin dikurangi. Mereka semakin lari pun semakin berkurang, semakin hilang. Termasuk di wilayah penambangan ini dulu itu burung meraknya juga banyak. Burung meraknya banyak. Tapi karena sekarang ditambang dengan sendirinya akan hilang. Ini sebenarnya ada apa aja Pak? Fauna apa aja di Pegunungan Kendeng ini Pak? Burung yang masih bisa kita temui, burung merak, kemudian macan akar. Macan akar masih ada juga ya Pak ya? Masih, kemudian kera, kemudian ayam hutan, juga masih banyak. Tapi ya kalau kondisi ini terus dibiarkan, otomatis mereka akan kehilangan habitat dan akan turun, kemudian ujung-ujungnya akan mati. Ya kita akan, tinggal cerita ketika kita berbicara terkait dengan hutan pada anak kita. Itu yang ada hanya bayangan, yang asli sudah tidak ada. Habitat yang asli hutan itu sudah tidak ada. Dan tentunya untuk merawat hutan juga perlu keseimbangan dan juga koordinasi dengan banyak pihak ya Pak. Iya. Bukan hanya dari masyarakat yang tinggal di sini, tapi juga dengan pemerintah, dengan masyarakat umum lainnya seperti itu. Dan untuk masyarakat juga tidak bisa menggantungkan hal itu pada beberapa gelintir aktivis. Oke. Semuanya harus berkontribusi. Iya, harus berkontribusi. Gitu. Kalau hanya kita memberikan perhatian kepada teman-teman yang kena bencana, kemudian yang menjadi penyebab bencana itu juga tidak kita perhatikan, kan percuma. Percuma. Seperti itu dalam pepatah, yang jatuh 2 kali, yang masuk ke selokan 2 kali itu hanya keledai. Dan kita menyerupai itu karena jatuh berkali-kali ke masalah yang sama ya Pak. Seperti bencana alam yang terus terjadi tapi nggak ada penanganan yang secara spesifik. Kadang kita itu tidak mau tahu dan juga nggak mau belajar. Ketika ketika musibah itu terjadi, memang kita berbondong-bondong untuk memberikan simpati dan empati, akan tetapi ketika bencana itu sudah selesai kita lupa segalanya. Apalagi masyarakat kita ini dikejar kehidupan sosial yang semakin parah, kebutuhan ekonomi yang semakin parah dengan banyaknya tren-tren saat ini itu. Ini Pak, terakhir untuk himbauan kepada masyarakat di desa ini dan juga masyarakat umum lainnya untuk ikut serta dalam konservasi lingkungan ini seperti apa Pak? Untuk seluruh masyarakat
baik yang ada di seputaran Pegunungan Kendeng ataupun yang lain. Manusia ditugaskan ke bumi, itu adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga bumi. Jadi kewajiban kita bukan untuk merusak, akan tapi menjaga. Dan hal itu jelas kita kembangkan bahwa sekali lagi manusia membutuhkan alam sedangkan alam tidak membutuhkan manusia. Ketika alam rusak yang disebabkan oleh manusia, jangan salahkan Tuhan yang membuat kiamat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Pak Aziz sudah menemani saya untuk melihat keadaan Kendeng saat ini gitu. Dan semoga nanti masyarakat juga terus sadar dibarengi dengan kontribusi pemerintah juga untuk melestarikan Pegunungan Kendeng. Amin. Nah, pemirsa, itu tadi tinjauan kami ke Pegunungan Kendeng untuk melihat sebenarnya bagaimana keadaan yang saat ini terjadi di Pegunungan Kendeng yang berada di belakang saya ini. Kalau bisa dilihat memang saat ini seperti yang Pak Aziz bilang tadi, tampak hijau. Tapi kalau di masa kemarau yang akan datang mungkin warnanya akan berubah menjadi kuning atau mungkin kecoklatan. Nah, setelah ini saya juga masih akan meninjau dampak dari ekologi yang tidak seimbang ini, yaitu terjadinya banjir dan tanah longsor dan juga bencana-bencana alam lainnya. Setelah ini saya akan meninjau ke lokasi banjir, ke beberapa lokasi banjir yang ada di wilayah hilir sana pemirsa. Dan ikuti terus perjalanan saya. Saat ini saya tengah menggoreng ayam dan nantinya Ya itu tadi antisipasi warga emang bentuknya beda-beda ya Pak ya? Di sini ada salah satu rumah yang memang masih terbuat dari kayu, dan kalau dilihat kayu ini juga termakan banjir.